diimplementasikan di rumah sakit. Ya, saya mengambil tema ini. Ya, akuntansi syariah itu mengawal rumah sakit membangun peradaban kesehatan. Meskipun makna kesehatan yang dikawal oleh rumah sakit ini tidak sebatas kesehatan fisik ya, tetapi yang diinginkan adalah kesehatan holistik. Ya, jadi rumah sakit punya peran penting untuk membangun peradaban itu, karenanya diperlukan instrumen-instrumen yang menopangnya. Jadi ada tujuan, ada wasail. Tujuannya adalah membangun peradaban kesehatan holistik. Kemudian wasailnya diantaranya adalah akuntansi yang telah digagas oleh teman-teman Fordebi yang kemudian disambut oleh Dr. Masyudi yang sangat luar biasa di rumah sakit yang beliau pimpin. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang aktivitas produktif, agar aktivitas produktif itu betul-betul berbeda dengan praktek konvensional, karena memang sejatinya berbeda. Itu ada beberapa hal yang menjadi penekanan, atau paling tidak ada dua aspek ya. Ada aspek subjektif, kemudian ada aspek objektif. Subjektivitasnya ada pada motif, ada pada tujuan, dan juga ada pada evaluasinya. Sedangkan aspek objektif boleh jadi sebagian memiliki kesamaan dengan praktek konvensional ya, terkait dengan pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya alam, kemudian terkait dengan modal dan sebagainya, meskipun ada perbedaan-perbedaan yang spesifik bila diturunkan lebih dalam lagi. Nah, saya awali dari motif dan tujuan rumah sakit ya. Kalau kita kembali kepada peradaban kesehatan yang pernah berlangsung di dalam sejarah keemasan Islam itu, rumah sakit itu begini. Ya, kalau ini saya tulis ada 4 ya. Rumah sakit itu merupakan medan dakwah. Kemudian rumah sakit itu ruang ibadah. Rumah sakit itu sebagai wahana aktualisasi ukhuwah, dan juga rumah sakit sebagai implementasi konsep amal. Nah, sebagai medan dakwah, dakwah itu tidak sekedar ceramah, tetapi yang paling mengesankan kepada orang itu adalah dakwah bil hal ya. Dakwah dengan aktualisasi yang diwujudkan di dalam akhlak, yang diwujudkan dalam layanan, dan diwujudkan di dalam taubat kepada Allah SWT. Prakteknya seperti apa? Kalau Ibnu Al-Mubarak rahimahullah itu mengatakan begini, seseorang tidak dikatakan pakar, tidak dikatakan ahli, tidak dikatakan mumpuni, atau ahlinya ahli atau core of the core, malam yuzayyin ilmahu bil akhlak, selama tidak menghiasi keilmuannya itu dengan akhlak. Nah, termasuk juga para profesional di lingkungan rumah sakit, dia tidak dikatakan spesialis, tidak dikatakan sebagai pakar dan ahli bila akhlak tidak dihadirkan di dalam aktivitas profesionalnya. Kemudian ditunjukkan pula dalam layanan. Jadi orang melihat ketika mendapatkan layanan di rumah sakit itu, oh inilah Islam, inilah syariah yang diajarkan sesungguhnya. Dan orang sakit itu adalah orang yang sangat sensitif dan biasanya sangat dekat dengan akhirat, mudah diajak tobat. Nah, ini kesempatan. Jadi para warga rumah sakit itu punya kesempatan untuk mendapatkan hadis Nabi yang menyebutkan, bila Allah memberi petunjuk pada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu lebih tinggi dibanding dengan laba yang diperoleh. Ya, kita ambil inspirasi ya dari surat At-Taubah ayat 6. Meskipun kalau secara tekstual ayat itu terkait dengan orang musyrik kalau ingin mendapatkan suaka di kalangan dari kaum muslimin. Ya, kita bukan berarti menyamakan para pasien itu sebagai orang musyrik, tidak. Atau boleh jadi juga di rumah sakit itu ada pasien-pasien non-muslim. Tetapi ada peran yang harus diambil oleh rumah sakit menurut ayat itu. Apa itu? Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai kemudian orang-orang yang ada di rumah sakit itu mendengar ayat-ayat Allah, menyaksikan ayat-ayat Allah SWT,
Kemudian lanjutannya ayat itu adalah amankan mereka dan bahagiakan mereka. Nah, jadi masuk rumah sakit itu bahagia. Masuk rumah sakit itu bahagia karena dibahagiakan. Nah, ini kita ngambil inspirasi dari Piala Dunia Qatar kemarin itu ya. Piala Dunia itu menjadi dengarkan, tunjukkan, amankan, dan bahagiakan itu. Kemudian rumah sakit itu ruang ibadah. Nah, ruang ibadah ini sangat erat dengan konsep pengobatan holistik sesungguhnya. Ya, pengobatan holistik bahwa kalau dulu boleh jadi teorinya orang sakit itu karena virus, orang sakit itu karena kuman dan sebagainya. Tetapi kalau teori kesehatan holistik itu sakit itu karena mental, sakit itu karena suasana hati, sakit itu karena dimarahi oleh istri misalnya, atau tekanan-tekanan pekerjaan yang sifatnya non materi ya. Nah, ada inspirasi menarik dari surat Yusuf ayat 96. Ayat itu bicara tentang ada seorang pembawa kabar gembira dengan membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang dihadirkan ke Nabi Yakub sang ayah. Ketika baju itu hampir sampai, ayahnya mengatakan, sungguh aku mendapati bau Nabi Yusuf. Kemudian ketika diusapkan fartadda basiro, sembuh itu penyakitnya, ya penyakitnya. Mungkin ini yang menjadi inspirasi ya, banyak ibu-ibu kalau yang ditinggal oleh suaminya pergi jauh atau LDR itu menyimpan baju suaminya di rumah karena keringat suaminya itu membahagiakan dan menyehatkan barangkali begitu. Karena Nabi Yakub tadi ini la ajiduri Yusuf. Nah, ada tafsiran menarik Bapak Ibu dalam tafsir Mahasinut Ta'wil terkait dengan ayat itu penjelasannya begini, lil mufrihati ta'thirun 'azimun fi sihhatil jismi. Hal-hal yang membahagiakan itu memiliki peran yang sangat luar biasa bagi kesehatan fisik. Ya, makanya kalau pasien itu mendapatkan tekanan itu bukan malah sehat ya, tapi malah sakit. Tapi kalau dibahagiakan, sepertinya yang buta itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti praktek Nabi Yakub tadi karena gembiranya. Begitu juga penjelasan dalam Al-Kunuz, salah satu kitab kedokteran ya, Al-Farahu ingkana bilutfin, kegembiraan ketika hadir dengan kelemah lembutan itu akan memberikan manfaat bagi fisik, kemudian juga melapangkan jiwa, menyegarkan akal, sehingga kemudian fisik menjadi lebih bergairah lagi. Kemudian juga sebagai aktualisasi ukhuwah. Puncak ukhuwah itu takaful. Kalau di Indonesia, kadang ukhuwah itu dimaknai toleransi di dalam beda pendapat. Itu sangat sederhana sekali. Padahal substansi ukhuwah dalam praktek di Madinah itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengkafalai atau menjamin atau menanggung saudara-saudaranya yang tidak mampu. Kemudian implementasi konsep amal. Semesta sejahtera yang melandasi akuntansi syariah bagi rumah sakit ini lebih menggunakan kata amal daripada kata kerja yang konotasinya sangat kontraktual ya, sangat material ya, sangat material. Walaupun bahasa amal itu juga diartikan dalam kata kerja ya, tetapi perlu dipahami kadang bahasa atau istilah Arab itu tidak bisa dimaknai secara rigid oleh istilah-istilah bahasa kita. Nah, di dalam amal itu, ketika orang-orang yang beraktivitas di dalamnya, yang dicari sesungguhnya bukan hanya manfaat material, tetapi di dalamnya juga ada surga sebagai puncaknya. Dalam hadis yang sahih itu juga disebutkan, ada seseorang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dan ditanya, hal amil tamin khairin, kamu melakukan kebajikan apa tidak? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Coba perhatikan lagi. Dia masih bilang tidak tahu. Tapi saya punya kebiasaan berbisnis. Dalam transaksi itu terhadap orang yang mampu, aku beri kemudahan. Dan terhadap orang yang tidak mampu, aku bebaskan. Fadkhalahullahu jannah. Jadi orang ini ketemu dengan surga di pasar. Ketemu surganya bukan di masjid, tetapi di ruang-ruang profesional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kaitannya dengan motif dan tujuan. Berikutnya kaitannya dengan modal. Aktivitas syar'i dalam lingkungan kesehatan maupun juga dalam lingkungan perdagangan dan sebagainya
itu kalau yang dikehendaki oleh kitab suci maupun juga hadis Nabi itu perlu melibatkan beberapa modal ini. Ada modal spiritual, ada modal moral, ada modal intelektual, modal sosial, dan juga modal finansial. Nah, modal spiritual karena kita semua berharap rezeki Allah, dan rezeki Allah itu pintunya cukup banyak. Ada rezeki yang dianugerahkan melalui usaha dan upaya, ada rezeki yang didapatkan tanpa usaha dan upaya, dan ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah melalui kegiatan-kegiatan ketaatan dan spiritual. Itu kalau kita mengakui Allah sebagai sumber rezeki. Beda dengan kalau meyakini rezeki itu di tangan pasien, rezeki itu di tangan pimpinan atau perusahaan dan sebagainya. Kemudian pelibatan moral juga sangat penting ya. Nah, intelektual ini berkaitan dengan akad, berkaitan dengan transaksi, berkaitan dengan keilmuan, dengan spesialisasi. Kalau operasi bedah tulang, ya spesialis bedah tulang. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang profesor perikanan. Itu beda nantinya. Jadi ada keilmuan yang harus dipenuhi. Modal sosial dan juga modal finansial. Saya agak cepat sedikit ya Bapak Ibu. Kemudian, nah terkait dengan finansial, ya kemudian nanti posisinya di mana akuntansi itu. Kalau dari sisi sumber, dan kita juga melihat fakta empiris yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa rumah sakit saat ini masuk dalam ranah bisnis yang sangat luar biasa ya, yang sangat potensial kalau secara materi, dan banyak yang bergerak di dalamnya. Tetapi kalau kita merujuk kembali kepada peradaban Islam dalam dunia kesehatan, termasuk juga yang diinginkan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di balik maqasid syariahnya, terjaganya jiwa, akal, kemudian harta, keturunan dan lain sebagainya. Patut kemudian kita merujuk kembali kepada konsep awal dari rumah sakit itu dari sumber dana finansialnya. Ada yang didanai bersumber dari wakaf, kemudian ada juga dari infak, ada juga hibah. Kadang hibah ini dari individu atau dari pemerintah. Kemudian ada zakat. Zakat ini dari masyarakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat yang kemudian bekerja sama dengan rumah sakit. Atau kalau misalnya Majelis Ulama Indonesia mau menegaskan misalnya harus ada zakat perusahaan misalnya, ya, harus ada zakat perusahaan. Ya berarti nanti ada zakat dari rumah sakit itu. Nah, saya terinspirasi dengan kebijakan Umar bin Khattab dalam pengembangan konsep Baitul Mal. Beliau membuat klasifikasi Baitul Mal itu berdasarkan sumbernya, karena nanti saluran belanjanya dan distribusinya itu berbeda. Nah, beliau membuat klasifikasi berdasar sumber itu, Baitul Mal Zakat, Baitul Mal Ghanimah, dan Baitul Mal Dhawair. Baitul Mal yang bersumber dari zakat nanti ada saluran yang spesifik. Baitul Mal Ghanimah bersumber dari harta rampasan perang yang kemudian ada saluran yang juga spesifik. Dan ada Baitul Mal Dhawair, harta-harta yang tidak bertuan, itu masuk menjadi kas Baitul Mal. Nah, inspirasinya ketika sebuah rumah sakit yang didirikan dengan sumber finansial seperti ini patut kemudian dijaga disiplin distribusinya, disiplin manfaatnya. Bila bersumber dari dana wakaf, dan wakaf itu kemudian menghasilkan baik berupa gullah atau ri atau yang disebut dengan thamrah, maka sesungguhnya hasil wakaf itu menjadi hak mauquf alaih. Dan mauquf alaih di sini itu adalah masyarakat. Kalau misalnya wakaf itu digunakan untuk membangun gedung, dan dalam aktivitas produktifnya gedung itu kemudian menghasilkan uang sewa, maka seluruh uang sewa yang dihasilkan dari gedung wakaf itu merupakan fi sabilillah. Itu kembali kepada konsep wakaf, tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Pokok dijaga, kemudian hasilnya itu dialirkan untuk kepentingan fi sabilillah. Dengan demikian, nah wakaf itu, hasil wakaf itu kemudian ada salurannya. Ada saluran untuk nadir wakaf,
kemudian boleh jadi nanti ada kebijakan yang disisihkan untuk biaya perawatan gedung atau juga untuk pengembangan aset wakaf berikutnya. Kemudian juga mauquf alaihnya yaitu siapa? Masyarakat umum. Sehingga kalau misalnya biasanya harga sewa kamar itu taruhlah sehari 500.000 misalnya. Maka 500.000 itu bukan dianggap sebagai pendapatan rumah sakit, tidak, tetapi harus disalurkan dari mana dana itu bersumber, ya, dan dari mana dana itu bersumber. Nah, siapa kemudian mauquf alaihnya? Pasien itu termasuk kategori mauquf alaih, sehingga boleh jadi harga yang dibentuk oleh dalam persewaan tadi itu ada porsi untuk nadir wakaf, ada porsi untuk pengembangan wakaf berikutnya, ada kemudian dialokasikan untuk pasien itu, sehingga ada harga yang berbeda. Nah itu kalau berupa wakaf sumbernya. Khawatirnya wakaf yang dititipkan melalui rumah sakit dan lain sebagainya dianggap sebagai hulahnya, samrohnya atau hasilnya itu untuk kepentingan yayasan misalnya, atau untuk kepentingan keseluruhannya sebagai akui sebagai pendapatan rumah sakit misalnya, maka ini kurang-kurang tepat karena sumbernya adalah wakaf. Jadi perlu kedisiplinan wakaf itu. Bila dananya itu berupa infak atau takaful, di masyarakat itu kan sudah membudaya takaful ya. Misalnya di lingkungan RT itu kan ada iuran kematian atau iuran kesehatan, kalau ada yang sakit atau yang wafat mendapatkan santunan. Nah, bisa saja kemudian rumah sakit bekerjasama dengan RT, RW, dan sebagainya untuk mengalokasikan dana takafulnya itu dalam bentuk dana kesehatan yang disalurkan melalui rumah sakit tertentu berupa program kesehatan. Ini juga manfaatnya untuk masyarakat. Begitu pula dana hibah. Misalnya ada hibah pemerintah. Pemerintah memberikan hibah kepada rumah sakit, maka itu harus dipertegas. Hibah itu dari pemerintah. Sebetulnya diberikan untuk masyarakat ataukah diberikan untuk rumah sakit. Nah, ini harus dipertegas. Ya, agar masing-masing itu mendapatkan hak secara pasti ya, secara pasti dan tidak mengambil hak pihak yang lain. Nah, kemudian dana zakat. Bila kadang lembaga zakat tertentu bekerja sama dengan rumah sakit, ya, itu juga menjadi hak bagi para mustahik berupa layanan kesehatan yang kemudian boleh jadi menjadi pendapatan bagi rumah sakit ya, bagi rumah sakit. Tapi yang jelas itu adalah akuntansi syariah itu ingin memastikan sumbernya dan juga salurannya. Dan ketika itu dijaga dengan baik, maka akan mendapatkan falah. Nah, falah ini bukan sekedar manfaat materi ya, manfaat materi, tetapi di dalamnya ada unsur rizki dan keberkahan. Rizki itu sesuatu yang dimanfaatkan secara langsung. Selama belum dimanfaatkan, tidak disebut rezeki yang dimiliki oleh rumah sakit atau seseorang. Sehingga kinerja rumah sakit itu ketika mendapatkan tambahan-tambahan keuntungan ya dalam tanda kutip ya, bukan hanya diukur secara material. Kinerjanya juga bukan kemudian kinerjanya bagus karena rumah sakit ini lahan yang dimiliki bertambah, gedung yang dimiliki bertambah, bukan perolehan lahan atau perolehan aset yang menjadi ukuran dalam konsep Islam, tetapi kebermanfaatan. Nah, kalau tanahnya beli tanah baru tapi tidak dimanfaatkan, maka itu tidak masuk dalam kategori manfaat yang dikehendaki ya, karena nganggur, sebab yang diinginkan oleh Islam itu adalah bermanfaat. Malah pada masa Umar bin Khattab, kalau ada lahan yang 3 tahun tidak digunakan, diambil oleh Baitul Mal dan diserahkan kepada yang bisa mengelolanya. Nah, ada juga ya boleh jadi ada investor yang tertarik dan juga menanamkan modal di rumah sakit tersebut. Di sini diberlakukan akad-akad syirkah dan sebagainya. Nah, dengan skema ini Bapak Ibu terlihat bahwa salurannya itu sumbernya dari mana dan salurannya itu nanti kemana, ini penting dan harus dipastikan agar tidak mengambil hak milik orang lain. Nah, peran akuntansi syariah itu
Saya simpulkan dalam 2 hadis Nabi ini, meskipun kalau dikaitkan dengan banyak ayat, itu bisa masih ada ya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW itu bersabda begini, sesungguhnya aku ini ketika memberi atau tidak memberi itu bukan atas pertimbangan nafsu, ya. Aku memberi atau tidak bukan atas nama pertimbangan nafsu, tetapi ana qasimun adau haitsu umirtu. Aku hanya pembagi yang menempatkan sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau sumbernya itu wakaf, nanti dialokasikan kemana? Sumbernya zakat, dialokasikan untuk apa? Bila dananya berasal dari hibah, dialokasikan kemana? Bila itu berasal dari syirka, nanti alokasinya kemana? Bila mendapatkan keuntungan, nanti diarahkan kemana? Sesuai dengan pedoman. Min haitsu umirtu, dari apa yang telah ditetapkan. Selevel Rasulullah tidak punya otoritas ya. Dan juga untuk memastikan begini, Rasulullah itu menyampaikan, innakum sataruna ba'di atharah. Sungguh kalian akan menyaksikan atharah, praktek-praktek yang cenderung mementingkan diri sendiri. Yang tadi ya, hibah yang sebetulnya untuk masyarakat, untuk rakyat, tapi tidak dialokasikan untuk rakyat. Ya. Justru kemudian harga nginep di ruang yang diperoleh, yang dibangun dengan hibah itu sama dengan harga yang dari dana syirka, disamakan. Itu berarti kan dia tidak mendapatkan manfaat dari hibah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Nabi mengatakan kalian akan menyaksikan banyak hal, yaitu praktek asarah, praktek egois, mementingkan diri sendiri, serta banyak hal yang kalian pasti mengingkarinya. Para sahabat bertanya, terus apa yang kami lakukan saat itu? Nabi menjawab, adu ilaihim haqqahum. Tunaikan hak-hak mereka, was'alullaha haqqakum, was'alullaha haqqakum. Dan mintalah hakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kemudian untuk menerjemahkan 2 hadis ini, terkait dengan motif dan terkait dengan tujuan, terkait dengan penggunaan modal spiritual, moral, dan intelektual ini, diperlukan adanya pedoman-pedoman, adanya standar terkait dengan perilaku, budaya kerja, layanan, sistem yang dikembangkan di lingkungan rumah sakit tersebut. Kemudian terkait dengan modal finansial, ya diperlukan kejelasan dalam laporan keuangannya, itu sumber, akad, distribusi, bahkan ya keuangan itu bisa, laporan keuangan itu bisa membentuk perilaku, budaya, layanan, dan sistem. Kalau yang diterapkan oleh Fordebi, akuntan syariah itu, di laporan keuangan ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pimpinan perusahaan, pimpinan direktur rumah sakit ketika membaca laporan keuangan itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini selaras dengan An-Nur ayat 37-38. Orang-orang yang sibuk bekerja tetapi tetap ingat Allah, tetap berzikir, tetap sholat, dan tetap zakat. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil absar. Nah, kalau membaca, kalau tidak dipaksa ditulis di laporan keuangan, boleh jadi saat membacanya tidak tergerak lisannya untuk zikir pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Begitu pula ketika ternyata dalam akuntansinya ada pengeluaran-pengeluaran yang sebetulnya tidak syar'i, atau pendapatan-pendapatan yang dalam istilah fatwa DSN itu sebagai pendapatan yang tidak boleh diakui, dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan ya, karena dianggap sebagai dana non halal. Baca innalillahi wa astaghfirullahaladzim, innalillahi astaghfirullahaladzim. Langsung berzikir, jadi dipaksa, sehingga kemudian laporan itu membentuk perilaku. Nah, di sini diperlukan adanya audit. Akuntansi itu Bapak Ibu dalam istilah bahasa Arab itu diistilahkan dengan ilmu muhasabah. Jadi di Arab sana mata kuliah akuntansi itu dengan ilmu muhasabah. Muhasabah itu satu akar kata dengan hisab, dengan hasib, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, kemudian ya dengan hisab, hasib, muhasabah, itu satu akar kata yang di dalamnya ada unsur tazkiyah, ada unsur mengoreksi diri sendiri, memahami kekurangan-kekurangan yang ada, boleh jadi kemudian ada unsur-unsur yang tidak tepat dilakukan untuk kemudian melakukan perbaikan. Nah, kalau Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hisablah dirimu itu diartikan sebagai audit internal ya, baru kemudian ada qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab. Hisab eksternalnya bukan
kantor akuntan publik ya, tetapi audit eksternalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terkait dengan pertanggungjawaban holistik. Dasar pertanggungjawaban holistik adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ini bahwa kelak akan dimintai pertanyaan dan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam dunia akademik dirumuskan dengan teori-teori yang menegaskan adanya pertanggungjawaban kepada Allah di balik aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Apalagi aktivitas material yang di sini secara khusus disebutkan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran tentang akuntansi yang diharapkan ya untuk mengawal pembangunan peradaban kesehatan. Ini sekilas saja beberapa contoh aktivitas rumah sakit dalam sejarah yang didanai oleh wakaf, dan ini informasinya juga cukup banyak. Ini juga ada contoh rumah sakit. Ini pengalaman saya waktu kuliah, karena waktu masih kuliah kan masih berhak mendapatkan zakat ya Bapak Ibu ya, masih mustahil kalau kuliah itu. Anak saya yang nomor 2 itu di rumah sakit ini, dari awal kehamilan sampai melahirkan itu mendapatkan layanan gratis. Kemudian pernah mendapatkan surat pengantar ya, scan periksa kandungan itu ke satu tempat. Yang buat kami kaget itu, yang kami tuju ternyata sebuah masjid, dan di bawahnya itu ada basement, dan di pintu basement itu ada tulisannya. Kepada Bapak Ibu kami beritahukan kalau rumah sakit ini kalau alat-alat yang ada di dalam ruangan ini dibiayai dari zakat, bagi yang tidak berhak untuk menerimanya mohon tidak menggunakan fasilitas yang ada di tempat ini. Nah, seperti ini betul Bapak Ibu yang berbahagia. Terus artinya begini, di dalam ini apalagi yang spektakuler ya, spektakuler yang digagas oleh Dr. Solah Atia ya. Ini saya tidak bisa cerita secara detail karena terbatas waktu, tapi paling tidak dari desa yang sangat kecil pada saat itu ternyata mampu membangun rumah sakit, membantu pendidikan dari tingkat dasar sampai kemudian universitas, ada asrama, bahkan juga membangun stasiun kereta api, menyediakan transportasi kereta api yang semuanya gratis ya, diberikan kepada para mahasiswa dan masyarakat pada saat itu. Nah, ini pengalaman berharga dalam lintasan sejarah masa lalu dan juga secara kontemporer yang menegaskan kepada kita bahwa secara konsep, kemudian secara praktik ya, akuntansi syariah yang bertugas untuk mengawal tadi itu bisa dipraktekkan atas dukungan dan kerjasama semua pihak. Dari saya cukup sampai di sini Mbak Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.